Beberapa contoh metode pengumpulan data, ya, seperti kita ngambil data dari orang atau people, ya. Kita bisa kumpulkan data dari orang-orang yang terkait dengan terjadinya sebuah kecelakaan. Orang ini bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi secara detail tentang penyebab terjadinya sebuah kecelakaan. Pengumpulan data itu juga bisa melalui dengan cara wawancara, ya, baik itu ke korban, ke saksi, baik itu saksi langsung ataupun saksi tidak langsung. Ingat, di dalam kita melakukan sebuah proses wawancara, kita harus mengedepankan prinsip wawancara investigasi kecelakaan. Prinsipnya apa saja? Pertama adalah ketepatan waktu. Kita tidak boleh terlalu lama dan kita tidak boleh juga terlalu cepat dalam melakukan proses wawancara. Kita harus siapkan dan kita harus nilai saksi-saksi mana saja yang akan kita hadirkan untuk kita wawancara. Lalu lokasinya kita akan laksanakan di mana untuk proses wawancara tersebut. Dan jangan lupa juga kita harus siapkan rekaman dari wawancara. Kita jelaskan, ya, kita jelaskan proses wawancara itu seperti apa. Kita menjadi seorang pendengar yang secara aktif, lalu kita juga komunikatif. Kita harus punya rasa memahami dan juga rasa empati, ya. Lalu membahas rekomendasi untuk mencegah terjadinya yang sama itu terulang kembali, ya. Serta prinsip terakhirnya itu kita harus akhiri wawancara. Ingat, wawancara yang efektif itu adalah yang mengedepankan atau mengutamakan prinsip-prinsip wawancara seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Selain orang, kita juga bisa mendapatkan informasi dari parts. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengumpulkan fakta dari alat yang terlibat, ya. Atau juga kita bisa mengumpulkan fakta dari perkakas, mesin, sarpras, ya, yang diduga bisa menimbulkan atau mempertajam terjadinya sebuah kecelakaan, ya. Yang berikutnya adalah posisi. Apa sumber informasi yang bisa kita dapatkan dari posisi? Di sini kita bisa mengumpulkan fakta dari tempat kejadian perkara. Posisi tempat terjadinya, lalu lokasi kecelakaannya, lalu bagaimana kondisi cuacanya, kondisi penerangannya, kelembaban udara, topografi, gitu ya. Serta kita kalau bisa harus bisa menggambarkan atau membuat sketsa di mana kejadian kecelakaan tersebut itu terjadi. Yang berikutnya adalah paper, ya. Di sini kita diminta untuk mengumpulkan fakta dan informasi dari dokumen yang terkait, ya. Seperti apa? Kita bisa lihat catatan pelatihan dari orang yang terlibat dalam sebuah proses kecelakaan tersebut. Kita juga bisa ambil catatan riwayat medical check up-nya. Kita bisa lihat SOP terkait dengan pekerjaan yang berhubungan dengan kecelakaan yang terjadi, gitu ya. Checklist peralatan dan lain-lain. Dan yang kelima, kita kumpulkan data atau informasi dari organisasi atau manajemen terkait dengan peran dan tanggung jawab dari pengawas yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Ini adalah beberapa contoh pertanyaan kepada organisasi yang bisa kita kembangkan berdasarkan proses improvisasi investigasi kecelakaan. Contoh beberapa pertanyaan kepada organisasi. Pertama, kita bisa menanyakan seperti ini. Apakah peraturan keselamatan yang berlaku telah dikomunikasikan kepada karyawan? Jika sudah, kapan itu dilaksanakan? Berikutnya yang kedua, kita bisa menanyakan seperti ini. Apakah tersedia prosedur secara tertulis? Bagaimanakah prosedur tersebut itu ditegakkan? Ya. Atau pertanyaan lain, apakah dilaksanakan pengawasan di tempat kerja? Apakah diberikan pelatihan tentang bagaimana melakukan sebuah pekerjaan? Jika sudah, kapan? Ya, kita juga bisa bertanya dengan pertanyaan lain seperti bagaimana bahaya tersebut diidentifikasi? Apakah prosedur yang sudah ada diterapkan untuk mengendalikan resiko? Apakah kondisi tidak aman tersebut sudah dikoreksi? Apakah perawatan rutin dari peralatan yang digunakan itu sudah dilakukan? Dan apakah pemeriksaan ketiga rutin tersebut dilakukan? Serta yang terakhir itu bisa kita tanya, apakah ada perubahan pada peralatan, lingkungan, orang, atau prosedur, ya. Ini bukan pertanyaan baku, ini merupakan pertanyaan yang bisa diimprove, yang dimana seorang pengawas operasional itu bisa mempertajam pertanyaannya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Pada saat kita melakukan proses investigasi,
Ingat, kita juga harus membuat urutan kejadian atau peristiwa, atau kita membuat semacam kronologi kejadian. Kronologi kejadian itu berisi dari kejadian apa saja atau peristiwa apa saja yang dialami oleh korban atau orang lain sebelum terjadinya sebuah kecelakaan atau insiden. Lalu kronologi pada saat terjadinya insiden dan kronologi pada saat insiden tersebut sudah terjadi, ya. Sebagai contoh yang ada di gambar ini, kita juga bisa mengambil berdasarkan kapan peristiwa tersebut itu terjadi. Dicatat tanggalnya, dicatat jamnya, diambil fakta atau data yang ada di sekitar tempat kerja terjadinya kecelakaan, ya. Terus juga pada saat proses insiden, ya, kita juga harus memperhatikan bahwa setiap kronologi tersebut itu harus didokumentasikan, ya. Sedangkan pada saat pasca insiden, kita juga harus menuliskan di dalam kronologinya itu apa tindakan yang sudah dilakukan setelah proses kecelakaan tersebut itu terjadi. Nah, ini contohnya, ya, contoh dari kronologi kejadian, ya. Jadi ada proses pra insidennya, ada proses pada saat terplesetnya itu pada jam 11.51 gitu ya. Terus paskanya itu datang ambulans pada jam 12.10 dan korban langsung diangkut menggunakan ambulans ke klinik yang ada di perusahaan, ya. Jadi ini gambaran dari kita membuat sketsa atau kronologi kejadian untuk proses persiapan investigasi kecelakaan. Apa sih keuntungan yang akan kita dapatkan kalau seandainya kita membuat sebuah kronologi kecelakaan? Yang pertama adalah kita bisa mengolah bukti menjadi lebih mudah, ya. Terus yang kedua, kita juga bisa mengarahkan proses investigasi, dan jika memungkinkan kita juga bisa melakukan pengecekan terhadap kejadian, logis atau tidak kira-kira, ya. Yang keempat, dapat mengidentifikasi faktor utama, dan yang kelima itu memudahkan dalam penyusunan laporan investigasi. Di dalam kronologi kecelakaan, kita juga bisa melakukan yang namanya reka ulang atau rekonstruksi. Reka ulang itu harus dilakukan secara berhati-hati. Karena apa? Karena yang namanya reka ulang itu dapat juga mengarah ke insiden yang sama, ya. Terus reka ulang itu hanya boleh dipergunakan pertama ketika informasi yang kita dapatkan itu tidak ditemukan. Terus ketika kita perlukan, ya, reka ulang itu untuk apa? Untuk menyusun tindakan perbaikan. Lalu yang ketiga, ketika sangat penting untuk bisa membuktikan fakta-fakta tentang insiden tersebut, ya. Reka ulang atau rekonstruksi itu juga dilakukan gitu ya jika pekerja atau korban tersebut itu sudah dalam kondisi sehat. Ingat, karena bagaimanapun juga harus ada saksi dan juga harus ada korban yang bisa menjelaskan bagaimana kejadian tersebut itu bisa terjadi. Beberapa teknik dalam kita melakukan analisa atau investigasi kecelakaan itu banyak sekali. Salah satunya adalah kita mengenal dengan namanya FTA atau Fault Tree Analysis, ya. Kita juga mengenal dengan namanya Shell, HAZOPS, Process Safety Management, ada 5Y, ada ICAM, ada SCAT, atau ada RCAT Analysis, ya. Tapi yang biasa sering saya pergunakan di dalam proses investigasi kecelakaan itu menggunakan yang namanya SCAT atau Systematic Cause Analysis Technique, ya. Dimana pada saat kita ingin menggunakan metode SCAT, pertama kita harus mendeskripsikan terlebih dahulu gambaran dari suatu kejadian. Lalu yang kedua, kita cari faktor pemicu timbulnya sebuah kecelakaan. Lalu yang ketiga, kita cari tahu penyebab langsungnya apa. Yang keempat, penyebab dasarnya. Lalu yang kelima itu adalah tindakan perbaikan atau pencegahan yang harus dilakukan agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Urutan penyebab terjadinya insiden, kita melihat dari sisi teori domino, ya. Ada domino efek gitu. Ingat, di dalam loss causation model, ya, kita harus bisa menyelesaikan permasalahan sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Sebuah kontak atau insiden itu terjadi karena adanya beberapa peristiwa sebelum kontak. Peristiwa itulah yang harus kita cari tahu untuk bisa kita mengetahui apakah pertama karena kurangnya pengawasan, ataukah karena faktor pekerjaan atau faktor pribadi, atau karena kondisi dan juga tindakan yang tidak aman.
ya. Karena bagaimanapun juga semuanya ini ketika sudah terjadi insiden, maka akan ada kerugian. Kerugiannya itu bisa menimbulkan cedera pada pekerja ataupun juga bisa menimbulkan kerusakan pada peralatan, di mana endingnya itu pasti ada biaya atau cost yang harus dikeluarkan perusahaan untuk biaya kecelakaan kerja. Nah, ini gambaran domino. Ini juga sudah disampaikan di dalam materi sebelumnya, ya. Ada domino 1, domino 2, domino 3, 4, 5, dan juga 6. Ini juga sudah disampaikan, ya. Tapi kita refresh lagi, nggak apa-apa, bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan itu ada, salah satunya adalah faktor penyebab dasar. Faktor penyebab dasar itu ada dua, ada faktor pribadi dan juga ada faktor pekerjaan. Sedangkan faktor penyebab lainnya adalah faktor penyebab langsung. Faktor penyebab langsung pun juga ada dua. Bisa dia karena tindakan tidak aman, atau bisa dia karena kondisi yang tidak aman. Apa sih keuntungannya pada saat saya menggunakan metode SCAP? Ya, karena saya sering menggunakan metode systematic cause analysis teknik dalam melakukan proses investigasi kecelakaan. Ya, saya menggunakan SCAT itu karena pertama metodenya tepat dan sederhana, nggak susah, nggak ribet. Jadi kita hanya melihat apa penyebab langsung, apa penyebab dasar. Penyebab langsungnya bisa kita lihat apakah itu dari faktor pribadi atau yang kedua itu dari faktor pekerjaan. Penyebab dasar, penyebab langsungnya itu bisa apakah dia itu karena tindakan tidak langsung atau karena tindakan tidak aman ataupun juga karena kondisi yang tidak aman. Keuntungan lain kita menggunakan SCAT itu merupakan sebuah sistem untuk bisa menganalisis dan juga mengevaluasi penyebab terjadinya sebuah kecelakaan. SCAT dia merupakan sistem untuk bisa mengembangkan efektivitas pengendalian kecelakaan, dan SCAT itu juga bisa berguna sebagai pengingat akan penyebab dan pengendalian terhadap kecelakaan. Ya, kembali lagi kepada perusahaan tempat Bapak dan Ibu semua bekerja. Ya, tidak ada acuan baku semua harus menggunakan SCAT, tidak. Semua harus menggunakan FTA, tidak. Ya, setiap perusahaan bisa mengembangkan metode sendiri untuk bisa melakukan analisa atau investigasi sebuah kecelakaan. Di dalam kita mempersiapkan investigasi kecelakaan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita identifikasi terlebih dahulu kerugian. Kerugian di sini adalah bisa pertama karena dampak lingkungan. Dampak lingkungan itu bisa karena dia polusi, komunitas, ataupun juga karena citra perusahaan. Lalu berikutnya adalah kita harus identifikasi kerusakan harta benda yang terjadi. Lalu lihat liabilitas hukumnya, kerugian finansial, lalu lihat apakah ada yang cedera atau bisa sampai menimbulkan kematian, serta kita lihat apakah produk atau jasa yang digunakan itu bermutu rendah atau tidak. Berikutnya adalah kita harus mempersiapkan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan yang harus kita persiapkan itu harus kita buat berdasarkan hierarki kontrol. Kita ingat ada beberapa hierarki kontrol yang sudah kita pelajari terkait dengan pengenalan bahaya dan risiko di tempat kerja. Tindakan perbaikan berdasarkan hierarki kontrol itu bisa kita mulai dari apakah kita bisa memasukkan rekayasa secara teknik. Contohnya apa? Contohnya bisa gak kita mengeliminasi? Bisa gak kita melakukan substitusi dan juga isolasi? Ya. Lalu apabila hierarki rekayasa teknik ini tidak bisa kita lakukan, maka kita coba untuk masuk ke dalam hierarki berikutnya, yaitu administrasi. Di dalam administrasi ini adalah kita mengubah, gitu ya. Kita mengubah cara administrasi atau cara orang bekerja. Kita coba masukkan, kira-kira perlu gak kita memasukkan yang namanya memasang rambu peringatan, pemilihan pekerja, melakukan rotasi kerja, pembatasan jam kerja, atau implementasi yang namanya kontraktor safety management system. Ya. Kita juga bisa menambahkan hierarki kontrol untuk tindakan perbaikan berupa praktek kerja. Seperti misalnya adalah pelatihan, atau misalnya ada pemagangan, atau misalnya ada penambahan tugas kerja gitu ya. Dan yang pasti yang terakhir itu adalah
terkait dengan bagaimana melindungi pekerja dengan menggunakan alat pelindung diri. Kalau kita lihat mana yang paling efektif? Yang paling efektif adalah yang paling atas, ya. Yang paling bawah tingkat keefektifannya itu semakin berkurang. Apa yang harus tim lakukan gitu ya untuk mempersiapkan laporan investigasi? Jadi tugas akhir dari tim itu adalah pertama harus menyampaikan saran tindak lanjut yang diperlukan untuk setiap penyebab dasar yang ditemukan. Yang kedua adalah tim harus bisa menyiapkan laporan akhir dan melaporkannya kepada pimpinan atau manajemen. Tugas manajemen pertama harus menyetujui atau mengubah usulan dari tindak lanjut yang dibuat oleh tim investigasi. Lalu yang kedua, menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan rekomendasi perbaikan dan berapa lama target waktu penyelesaiannya. Lalu yang ketiga, tugas manajemen adalah memonitor progres penyelesaian tenggat waktu yang sudah diberikan. Dan yang keempat, tugas manajemen itu adalah untuk meyakinkan semua tindak lanjut sudah diselesaikan dengan baik. Ketika semua sudah selesai, laporan investigasi insiden, maka laporan tersebut diserahkan kepada kepala teknik tambang. Ya, laporan harus ditindaklanjuti sampai tuntas. Untuk mengetahui bagaimana bentuk format investigasi kecelakaan, maka kita bisa lihat formulir laporan perusahaan investigasi insiden yang baku yang dimiliki oleh perusahaan masing-masing tempat Bapak. Sekarang kita masuk ke modul berikutnya di dalam modul penyelidikan kecelakaan di skema pengawas operasional pertama pertambangan, mineral, dan batubara. Modul untuk unit kompetensi penyelidikan investigasi kecelakaan itu merupakan salah satu unit kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas operasional pertama pertambangan. Jadi kita tadi sudah membahas unit pertama, unit kedua, unit ketiga, dan sekarang masuk ke unit keempat. Kita akan fokus di dalam mempelajari tentang kompetensi bagaimana melaksanakan sebuah proses investigasi kecelakaan. Di dalam unit kompetensi ini ada beberapa elemen kompetensi dalam kita melaksanakan investigasi kecelakaan. Seorang pengawas operasional pertama pertambangan itu harus pertama mampu mempersiapkan proses investigasi kecelakaan. Yang kedua, mampu melakukan pemeriksaan di lokasi terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, melakukan wawancara terhadap saksi yang terlibat di dalam sebuah proses kecelakaan. Yang keempat, mengumpulkan data peralatan atau data pendukung lainnya. Berikutnya yang kelima, seorang pengawas dia harus mampu menganalisa data kecelakaan dan juga menyimpulkan status dari kecelakaan tersebut. Berikutnya yang keenam, seorang pengawas dia harus punya kompetensi menyimpulkan penyebab terjadinya kecelakaan, membuat rekomendasi dari tindakan perbaikan, serta yang paling tidak kalah penting adalah membuat laporan investigasi kecelakaan tambang secara lengkap. Kita refresh lagi ya. Di dalam lampiran ketiga di Kepmen SDM 1827, sebuah kecelakaan dikatakan sebagai kecelakaan tambang apabila memenuhi 5 unsur. Apa saja 5 unsurnya? Yang pertama adalah harus benar-benar terjadi, yaitu kecelakaan tersebut tidak kita inginkan, tidak kita rencanakan, dan tanpa unsur kesengajaan. Di dalam lampiran 3, itu juga dikategorikan cedera. Cedera akibat kecelakaan tambang itu harus dicatat dalam buku daftar kecelakaan tambang. Cedera digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah cedera ringan, yang kedua itu adalah cedera berat, dan yang ketiga itu adalah mati. Cedera ringan itu apa? Cedera ringan itu adalah cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 hari gitu ya, sampai dengan 3 minggu. Termasuk hari Minggu dan juga hari libur harus terhitung di dalamnya. Gitu ya.
Yang masuk ke dalam kategori cedera berat itu, yang pertama adalah cedera akibat kecelakaan tambang yang dapat menyebabkan pekerja tersebut tidak mampu melakukan tugas semula selama lebih dari 3 minggu. Yang kedua, cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tersebut cacat tetap atau invalid. Dan yang ketiga, kategori cedera berat itu adalah cedera akibat kecelakaan tambang yang tidak tergantung dari lamanya pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula, tetapi mengalami seperti salah satu di bawah ini, seperti ada keretakan pada tengkorak, keretakan pada tulang punggung, pinggul, lengan bawah sampai ruas jari, lengan atas, paha sampai ruas jari kaki, lepasnya tengkorak bagian wajah, ada pendarahan di dalam sebuah aktivitas yang dapat menyebabkan si pekerja tersebut pingsan karena kekurangan oksigen, bisa menimbulkan luka berat atau luka terbuka, ya, yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan tetap. Kategori ketiga adalah mati. Kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang itu mati akibat kecelakaan yang dialaminya. Ada 2 penyebab terjadinya kecelakaan, ya. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan yaitu dari faktor penyebab langsung adalah tindakan tidak aman dan juga kondisi tidak aman. Beberapa contoh tindakan tidak aman itu adalah karena tidak mengikuti prosedur, tidak menggunakan APD, bekerja dengan posisi yang tidak benar, serta menggunakan alat yang tidak tepat. Dari 4 contoh tindakan tidak aman, yang paling sering terjadi kecelakaan itu karena tidak mengikuti prosedur, ya. Yang kedua, kondisi tidak aman. Yang masuk ke dalam kategori kondisi tidak aman contohnya adalah menggunakan pengaman atau pelindung mesin tidak lengkap, perkakas atau peralatan yang rusak, peringatan atau rambu-rambunya tidak lengkap, dan yang keempat, kondisi jalan yang tidak memadai. Dari 4 kondisi tidak aman, bahwa pengaman atau pelindung mesin yang tidak lengkap itu masih mendominasi terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Sedangkan penyebab kecelakaan, kalau kita lihat dari faktor penyebab dasar itu ada 2. Ada faktor pribadi dan juga ada faktor pekerjaan. Faktor pribadi itu bisa karena pertama kurangnya pengetahuan, kedua karena motivasi yang keliru, ketiga kurangnya kemampuan mental, dan yang keempat itu kurangnya keterampilan. Sedangkan faktor pekerjaan itu karena pertama kualitas kepemimpinan dan pengawasannya masih minim, lalu standar kerjanya kurang, rekayasa tekniknya juga kurang, dan kuantitas dari kepemimpinan serta pengawasannya juga kurang. Jadi ingat, penyebab kecelakaan itu ada 2, satu penyebab langsung dan yang kedua adalah penyebab dasar. Penyebab langsung itu karena tindakan tidak aman dan juga kondisi tidak aman, sedangkan penyebab dasar itu bisa dari faktor pribadi ataupun juga karena faktor pekerjaan. Setiap terjadinya sebuah kecelakaan itu harus dilakukan yang namanya penyelidikan atau investigasi. Apa sih yang dimaksud dengan investigasi? Investigasi itu adalah suatu proses yang sistematis untuk menemukan atau mengungkap penyebab dasar atau akar masalah dari suatu masalah, di dalam kurung di sini adalah insiden gitu ya, dengan tujuannya adalah untuk menentukan tindakan perbaikan sehingga insiden tersebut kita akan mengetahui penyebabnya, kita bisa sama-sama mencegah supaya tidak terjadi kejadian yang sama atau kejadian terulang kembali. Prinsip dasar dari proses investigasi ini adalah pertama mengumpulkan data dan yang kedua adalah menganalisa data. Kecelakaan dan kejadian berbahaya itu harus dilakukan penyelidikan. Siapa yang harus melakukan penyelidikan? KTT, PTL atau inspektur tambang berdasarkan pertimbangan dari KAIT, ya. KTT atau PTL harus segera melakukan investigasi terhadap semua proses kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Bagaimana cara kita untuk mempersiapkan proses investigasi kecelakaan? Dalam kita mempersiapkan proses investigasi kecelakaan,
ada tahapan pertama yang harus dilakukan, yaitu adalah tahapan pra-perencanaan. Di sini kita harus pertama tentukan dulu maksud dan tujuannya seperti apa, ya. Di dalam maksud tujuan ini berisi ada komitmen, ada rencana tindakan yang akan dilakukan, dan koordinasi antar bagian. Lalu yang kedua adalah kita harus menyusun prosedur investigasi kecelakaan. Prosedur ini berisi tentang bagaimana sebuah proses kecelakaan itu terjadi, bagaimana prosedur keadaan darurat, dan bagaimana unit-unit penanggulangan keadaan darurat itu dibuat atau dibentuk. Lalu yang ketiga adalah memilih dan melatih para investigator untuk bisa melakukan proses investigasi kecelakaan. Dan yang keempat adalah harus menyiapkan perangkat investigasinya. Kenapa sih kecelakaan kerja itu harus dilakukan penyelidikan? Ya, pertama itu karena kita ingin melakukan identifikasi terhadap penyebab terjadinya masalah tersebut. Lalu yang kedua adalah kita bisa mengumpulkan informasi atau data sehingga kita punya histori terkait dengan kejadian kecelakaan yang terjadi di tempat kerja kita. Lalu yang ketiga, kita bisa menganalisa data serta mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan, baik itu faktor penyebab langsung ataupun juga faktor penyebab dasar. Tujuan berikutnya dari penyelidikan kecelakaan kerja itu adalah untuk menciptakan rasa saling memiliki bahwa kita itu berada di dalam satu perusahaan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi bersama. Berikutnya adalah untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini aware dengan kegiatan program K3. Membuat dan melaksanakan tindakan perbaikan itu sangat tepat untuk mencegah supaya kejadian yang sama tidak terulang kembali. Pada saat kita mempersiapkan investigasi kecelakaan, tahap pertama yang harus dilakukan adalah respon awal atau respon darurat. Lalu berikutnya adalah persiapan investigasi, ya, dan mengumpulkan data atau informasi berasal dari sumber-sumber data tersebut. Di dalam tahap pertama, di respon awal, kita harus bisa melakukan pengontrolan terhadap area tempat terjadinya sebuah kecelakaan. Lalu kita pastikan bahwa unit pertolongan pertama tersebut sudah datang untuk diperlukan menangani korban, ya. Terus yang berikutnya adalah kita harus mengontrol insiden sekunder atau insiden susulan yang dapat terjadi pada saat kita melakukan respon awal atau respon darurat. Lalu kita melakukan proses yang namanya identifikasi sumber-sumber insiden, menjaga bukti-bukti, menentukan potensi kerugian yang akan terjadi, serta memberitahu para manajer yang relevan yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan dari kecelakaan tersebut. Setelah kita menangani respon awal, maka kita harus mempersiapkan proses investigasi. Kita tetapkan tujuan dan sasaran investigasinya itu untuk apa. Lalu kita bentuk tim investigasinya terdiri dari berapa orang dan terdiri dari bagian mana saja. Lalu yang ketiga adalah menyediakan peralatan investigasi, ya, dan juga alat-alat lain yang diperlukan seperti misalnya checklist, kamera, gitu ya, prosedur kerja, alat ukur, dan lain-lain. Dan yang terakhir, di dalam tahap persiapan investigasi, kita harus membuat jadwal kegiatan. Dalam tahap ketiga, pada saat kita mengumpulkan data atau informasi, kita bisa mendapatkan data tersebut itu bisa pertama dari yang namanya orang. Yang kedua, kita bisa ambil data berdasarkan parts atau komponen atau material atau alat yang digunakan.